Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batina batina warzuqna ijtinabah. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, berbahagia sekali di subuh kali ini kita bisa melanjutkan kembali hadirin di kajian rutin kita mengenai Asmaul Husna. Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama, mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Siapa yang mempelajarinya, memahaminya, mengamalkan dalam kehidupannya, niscaya pasti ia akan masuk surga. Ini semoga termasuk kita semua hadir. Ini kita ikhtiar sederhana kita untuk memahami nama-nama sifat Allah dan mengamalkannya. Ini semoga jadi wasilah mulianya surga kita nanti di hari akhirat insyaallah. Bapak Ibu semua oleh Allah, di subuh hari ini hadirin kita akan mempelajari Allah Al-Qahhar, Allah yang maha memaksa. Hadirin, banyak urusan-urusan kita di dunia ini yang kita tidak prediksi, Pak. Orang dia rajin, Pak, berolahraga, tapi satu waktu ditakdirkan sakit. Dia satu waktu ada orang yang bisnisnya lancar sekali, tidak pernah diprediksikan akan rugi, satu waktu rugi, Pak. Ada orang supir, setiap saat dia selalu sangat berhati-hati. Dia jaga kendaraannya, dia cek mesinnya ketika berangkat, tapi satu waktu dia celaka. Banyak hal yang kita tidak prediksi dan semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha memaksa, hadirin. Al-Qahhar. Nah, termasuk diantaranya Al-Qahhar ini berkaitan dengan kematian. Hadirin, banyak orang yang merasa gagah sehat, anak muda yang sehat, energik, hadirin, dia punya aktivitas yang banyak, tapi tidak sadar besok sudah dipersiapkan kain kafan oleh malaikat untuk menjemput kematian. Hadirin, banyak orang yang tidak sadar. Orang yang beriman kepada Allah Al-Qahhar, apapun yang terjadi dia akan siap, karena tahu Allah yang maha menentukan, memaksa apa yang terjadi di dunia ini. Dia mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, dia harus siap untuk segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan hadirin di antaranya di dalam surat Al-An'am ayat 61 sampai 62. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Dialah Allah penguasa mutlak di atas semua hambanya. Al-Qahir, Al-Qahir, dia Allah yang memaksa. Wa yursilu alaikum hafazah, dan Allah mengutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Bukan hanya dalam celakanya, bahkan dalam selamatnya Allah paksa, Pak. Kita satu waktu mungkin hadirin mengira bahwa Allah memaksa banyak dalam hal ketetapan-ketetapan yang kita tidak suka. Tapi banyak hal yang kita tidak sadar, Pak. Allah paksa kita dalam hal-hal yang kita sukai.
Di dalam tubuh kita, saya sering contohkan Pak, Allah paksa, diatur oleh Allah sendiri aliran darahnya. Allah paksa sendiri hadirin, bagaimana makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, diproses oleh Allah. Bahkan kita sendiri yang makan dan memasukkan makanan ke dalam tubuh kita pun, kita tidak tahu setelah lewat tenggorokan entah jadi apa makanan itu, bagaimana prosesnya, setelahnya tidak tahu, karena Allah Al-Qahar. Kita tidak tahu hadirin bagaimana Allah mengatur udara sehingga kita bernafas. Kita tidak tahu Allah paksa air itu untuk mengalir dan turun dari langit menjadi air hujan, dan itu kita sukai jadi kehidupan kita. Nah, Allah bahkan utus hafadhah dalam ayat ini. Hafadhah itu hadirin, satu waktu mungkin Pak, sepersekian detik kita harus celaka, tapi kemudian Allah utus malaikat menjaga, kemudian kita selamat Pak. Dulu saya pernah contohkan, ada seorang laki-laki, dia sedang berdiri di pinggir jalan Pak. Kemudian dia digigit semut kakinya, kesal akhirnya. Dia kemudian marah-marah, hadirin, dia injak-injak hadirin. Kemudian dia bergeser sedikit. Tidak lama kemudian truk kemudian datang. Yang truk itu datang hadirin melewati tempat yang andaikan dia tidak bergeser karena semut itu, dia pasti akan celaka. Banyak hal yang kita tidak prediksi, Allah jaga dengan malaikat-malaikat hafadhah. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai apabila datang kematian kepada kalian, tawaffat rusuluna, maka rasul, utusan-utusan kami, ini para malaikat, akan mewafatkannya. Hadirin, Allah akan memaksa kita semua meninggal entah di mana, kapan hadirin, di bulan apa, di hari apa, di jam berapa, kita tidak bisa memesan Pak. Nah, karena Allah dia itu Al-Qahar. Hadirin ikhwati iman, kalau di dalam ayat lain Allah dalam ayat ini menggunakan kata Al-Qahir. Kalau dalam ayat ini Allah menggunakan kata Al-Qahar Pak. Nah hadirin, Al-Qahar itu dulu pernah saya sampaikan, kalau ada pola kata hadirin diungkap dengan kata fa'al, itu maknanya banyak, berlebih, atau menunjukkan spesialis Pak. Mungkin di dunia Pak, ada orang yang bisa memaksa orang lain berhenti rezekinya. Dia menjadi bos hadirin, dia paksa karyawannya dipecat, dia bisa Pak. Hadirin. Atau ketika di dunia misalnya orang hadirin ingin menzalimi orang lain, Al-Qahir, dia bisa. Tapi ingat, ada satu zat yang tidak akan bisa dihentikan paksaannya, yaitu Allah Al-Qahar. Hadirin. Nah, makanya dalam ayat ini Allah berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah Muhammad, Allah itu pencipta segala sesuatu, wa huwa al-wahid. Dia itu adalah yang esa, Al-Qahhar, yang maha perkasa. Hadirin, Bapak Ibu semua, mungkin banyak orang yang bisa memaksa karena kewenangannya, karena jabatannya, karena hartanya. Tapi ingat, ada Al-Wahidul Qahhar. Ada satu-satunya zat yang bisa memaksa siapapun dan tidak akan ada yang bisa menolaknya. Orang tadi bersikap sewenang-wenang memberhentikan orang lain, dia tidak punya gaji lagi, Allah paksa orang itu kemudian diberhentikan, dibangkrutkan, bisa sekali. Ada orang menzolimi orang lain, Allah paksa kemudian dia binasakan, mudah sekali bagi Allah, karena dialah Allah satu-satunya Al-Wahidul Al-Qahhar. Termasuk di dalam ayat lain, Yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Pada hari ketika nanti tampak dengan jelas di hadapan Allah, tidak ada satu pun yang tersembunyi di sisi Allah. Kemudian nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah, limanil mulkul yaum. Pada hari ini milik siapa kerajaan itu, kata Allah. Lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah satu-satunya Al-Qahhar, yang maha memaksa.
Manusia mungkin ada orang yang takut sekali, dia tidak mau mati. Allah paksa bahkan seluruh makhluknya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Dipaksa oleh Allah, setiap orang itu akan mempertanggungjawabkan setiap amal-amalnya. Al-Qahhar. Bahkan orang tidak suka karena kejahatannya, tidak mau masuk neraka, dipaksa oleh Allah masuk ke dalam neraka, diseret oleh Allah. Yang Allah kemudian ciptakan neraka yang sangat mengerikan kepada orang-orang yang berbuat zalim hadirin ketika di dunia. Hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah, ini di antara maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam neraka saja hadirin, saya terenyuh sekali. Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an itu, menggambarkan panasnya, hebatnya neraka, itu gak usah disebutkan apinya. Di surat Al-Waqiah Allah sampaikan, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum. Allah sebutkan hadirin, nanti ketika golongan kiri diseret oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah gambarkan Bapak Ibu semua bagaimana panasnya neraka. Allah sebutkan hadirin, airnya disebut dengan hamim. Ada airnya disebut dengan hamim. Udaranya disebut dengan yahmum. Ada ini Bapak Ibu semua, Allah sebutkan airnya disebut dengan hamim, kemudian udaranya disebut dengan yahmum. Hadirin, nah, kata para ulama, kenapa Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini 3 sumber hadirin untuk mendinginkan air. Hadirin, yang kata para ulama hamim itu kalau di surat Qaf, di surat Muhammad ayat ke-15 hadirin, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, ketika para penghuni neraka diberikan air hamim, jangankan minum, dekat air itu saja wajahnya sudah terbakar. Itu kerasnya hamim. Ketika mereka minum air hamim itu, kemudian seluruh organ tubuhnya tercabik-cabik, terpotong-potong karena panasnya air hamim itu. Dipaksa oleh Allah. Allah yang maha memaksa. Hadirin, Allah maha adil karena dia berbuat zalim hadir ketika di dunia. Dia berbuat dosa ketika di dunia, Allah paksa. Kemudian kata para ulama, hadirin, udaranya sangat panas sekali hadirin, yang disebut dengan yahmum. Hadirin, udaranya sangat panas. Kemudian di neraka itu kata Allah tidak ada tempat berteduh satupun kecuali hanya kepulan asap tebal. Nah, ini gambaran panasnya di dalam neraka, Pak. Ini kata para ulama, perhatikan ayat ini, Allah ketika menggambarkan panasnya neraka, Allah tidak sebutkan api, Allah hanya sebutkan airnya, Allah hanya sebutkan tempat berteduhnya, hadirin, dan Allah sebutkan udaranya. Karena ketika di dunia biasanya orang kalau kedinginan, Pak, orang kalau kepanasan, haus, yang dicari apa, Pak? Air. Ketika orang kepanasan, hadir, dia gerah, Pak, yang dicari apa, Pak? Kipas angin, AC, Pak. Kemudian kalau dia panas terik matahari, dia kepanasan, yang dicari biasanya tempat berteduh, hadir. Maka 3 ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menggambarkan panasnya neraka, untuk menunjukkan sumber mendinginkan manusia di neraka semuanya sudah dijadikan panas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dialah Allah Al-Qahhar. Nah, hadirin ikhwati, apa makna Al-Qahhar itu? Secara bahasa, Al-Qahhar itu al-ghalabah wal akhdhu min fawq. Allah yang mengalahkan dan menyiksa dari atas. Itu makna secara bahasa dari qa, ha, dan ra. Dialah Allah yang mengalahkan, tidak ada yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam keterangan yang lain, al-qahru itu dalam bahasa Arab itu biasa digunakan untuk makna ar-riyadhah wa tadlil, menundukkan dan menjinakkan. Nah, kalau orang Arab mengatakan qahara fulan an-naqah, si fulan sudah qahara, naqah unta, Pak. Maksudnya si fulan itu sudah menundukkan, menjinakkan unta itu namanya qahara.
Jadi ketika seorang itu menundukkan dan menjinakkan, maka itu qahar. Kemudian digunakan, Allah menggunakan kata ini, dialah Allah Al-Qahhar yang menundukkan segalanya, dan dialah Allah yang mengalahkan segalanya. Tidak akan ada yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Imam Ibnu Jarir, beliau mengatakan Al-Qahir itu Al-Mudzallil Al-Musta'bid khalqahu Al-Ali alaihim. Dialah Allah yang menghinakan dan menjadikan seluruh makhluknya jadi hamba-hamba Allah. Siapapun hadirin, mau orang terkaya di dunia, orang paling tercerdas di dunia, orang yang paling berkuasa di dunia, semuanya dijadikan hamba oleh Allah. Dialah yang maha tinggi atas seluruh makhluk-makhluknya. Nah, kalau kata Imam Al-Khattabi, Al-Qahhar itu berarti huwallazi qaharal jababarah min usati khalqihi bil uqubah wa qaharal khalqa kullahum bil maut. Kalau kata Al-Khattabi dua. Pertama, Allah yang akan memaksa menundukkan siapa saja orang yang bersikap sewenang-wenang dari ahli maksiat ketika di dunia. Di dunia ada orang dia berbuat zalim seenaknya karena dia merasa berkuasa. Satu waktu Allah Al-Qahhar akan memaksa dia ditundukkan oleh Allah, Bang. Oleh Allah mungkin dibuat sakit, dibuat bangkrut oleh Allah, dimatikan oleh Allah hadirin dengan mengenaskan. Itu Al-Qahhar. Atau dia Al-Qahhar itu dialah Allah yang memaksa seluruh makhluk bil maut, dengan kematian. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau kata Imam Al-Halimi, Al-Qahir itu bermakna innahu yudabbiru khalqahu bima yurid. Jadi makna Al-Qahhar itu hadirin Bapak Ibu semua bukan hanya bermakna Allah memaksa tadi Pak, bersikap keras, atau Allah menyiksa, menundukkan hamba-hambanya. Termasuk kalau kata Imam Al-Halimi, Allah itu yudabbiru khalqahu bima yurid. Allah mengatur seluruh makhluknya dengan apapun yang Allah kehendaki. Allah paksa hujan hadirin Pak, hari ini turun. Allah paksa hujan hari ini, meskipun cuaca misalnya perkiraan cuaca hujan itu akan turun, tapi Allah paksa tidak turun. Karena Allah yang maha tahu apa yang Allah kehendaki dan apa yang baik untuk hamba-hambanya. Fayaqa'u fi dzalika ma yashukku wa yuzkiru wa yagumu wa yahzan. Kemudian terjadilah di dunia ini hal yang sulit hadirin, memberatkan manusia, membuat sedih. Wa yatakawwanu minhu salbul haya au naqsil jawari. Begitu pula terjadi kehidupan itu dicabut oleh Allah. Satu waktu ada kekasih sangat cinta sekali kepada pasangannya hadirin, dia sangat sayang sekali, tapi satu waktu Allah paksa dia harus berpisah hadirin. Au naqsil jawari, ada orang yang dia senang Pak, misalnya dengan anggota tubuhnya, dia senang dengan tangannya, dengan kakinya. Allah paksa satu waktu kehilangan bagian anggota tubuhnya, mudah sekali bagi Allah. Fala yastati'u ahadu radda tadbirihi, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menolak ketetapan Allah, wal khuruj min taqdirihi, dan keluar dari keputusan Allah. Tidak ada satupun. Itulah yang disebut dengan Al-Qahhar. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Bapak Ibu semua, ini kalau kata Syekh An-Nabulsi, Al-Qahir itu punya beberapa makna. Pertama, Allah berkuasa atas segala sesuatu hadirin. Al-Qahar itu ini hadirin, ini menunjukkan bahwa keberadaan diri kita ini sangat bergantung kepada Allah, Pak. Sangat bergantung. Mulai dari hadirin otak kita, jantung, panca indera, ingatan, pikiran, rezeki, tumbuhan, airnya, udaranya, ada urusan-urusan dan bahkan banyak urusan-urusan yang dipaksa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu semua, bayangkan oleh kita semua,
andaikan Allah berlepas diri dari alam semesta ini, Allah tidak mengatur planetnya, Allah tidak mengatur matahari, Allah tidak mengatur udaranya, Allah tidak mengatur air hujan itu turun, bahkan Allah tidak mengatur apa yang ada di dalam diri kita. Kita sendiri yang mengatur bagaimana aliran darah itu mengalir di dalam tubuh kita. Kita sendiri yang mengatur bagaimana makanan itu diproses di dalam tubuh kita. Kira-kira siapa yang mampu andaikan Allah berlepas diri dari alam semesta ini? Nah, dialah, karena Al-Qahar itu Allah ingin menunjukkan bahwa seluruh kehidupan ini kita bergantung kepada Allah. Tidak ada yang tidak bisa bergantung kepada Allah. Hadirin rahimah. Kedua, bintang-bintang paling kecil di jagat raya ini ukurannya berlipat-lipat besar daripada bumi. Dengan kekuatan Allah, Allah yang maha memaksa menaklukkan bintang-bintang itu. Kita lihat kan bintang itu kecil, padahal kan kata para ilmuwan justru bintang yang kecil itu lebih besar daripada matahari yang kita lihat. Tapi mudah sekali bagi Allah untuk mengatur itu semua. Allah paksa diatur bintang-bintang itu sehingga jadi hiasan di setiap malam bagi kita semua. Jadi kenikmatan untuk kita. Lihat Allah sampaikan, Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Satu detik saja hadirin Bapak Ibu semua, Allah berlepas diri dari alam semesta ini, sepertinya setiap bintang sudah jatuh, setiap planet benda langit bertabrakan hadirin. Setiap kehidupan di dunia ini mungkin tidak teratur. Satu detik saja Allah tidak memaksa mengatur urusan-urusan kita. Jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahan selainnya. Meskipun satu waktu langit, planet, bintang, semua benda-benda langit itu akan dihancurkan oleh Allah satu waktu, karena Allah Al-Qahar. Ketiga, Al-Qahar itu mengandung bahwa kekuatan Allah yang memaksa dan menaklukkan, bahwa Allah mampu menghinakan orang besar, para raja, para kaisar, dengan penyakit mudah sekali. Raja Namrud kirim satu lalat mati, mudah sekali bagi Allah untuk membinasakan seorang hamba. Hadirin, ada orang merasa cerdas sekali, dia merasa berilmu, banyak ilmunya, Allah jadikan pelupa, lupa saja semua ilmunya, sudah mudah sekali. Termasuk orang yang dia punya kekuasaan, dia merasa hartanya banyak, dia punya jabatan, dia bisa berkehendak satu waktu Allah jatuhkan, jatuh. Ya, meskipun dia paksa 3 periode, habis 2 periode udah aja gak bisa nambah lagi. Ya. Allah sampaikan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. Katakanlah Muhammad, wahai Allah pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau mencabut kekuasaan itu dari siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u. Engkau muliakan siapapun orang yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan, terjatuh sejatuh-jatuhnya apapun yang Engkau kehendaki. Ada orang Pak, lama dia dimuliakan oleh warga, dielulu, dipuji-puji, hadirin. Satu waktu Allah bukakan keburukannya, terjatuh, hadirin. Mudah sekali kan? Allah mudahkan terjatuh, terhina sekali. Biyadikal khair, segala kebaikan itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa yang harus disombongkan, dibanggakan hadirin, dari ilmu, dari jabatan, dari harta, apapun yang dimiliki itu, karena semua kebaikan itu berada pada genggaman Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang kemudian yang terakhir, hadirin Bapak Ibu semua yang Allah,
Yang keempat, di antara makna Al-Qahar itu bahwa Allah mampu menaklukkan dan menundukkan jiwa hamba-hambanya yang tekun beribadah. Hadirin, tersadar tidak Pak, bahwa kita datang subuh ke sini pun karena Allah Al-Qahar, hadirin. Allah yang menundukkan kita Pak. Allah menundukkan kita semua. Mudah senang bersujud, senang sholat berjamaah Pak. Mudah sekali bagi Allah untuk menundukkan hati kita. Bapak Ibu semua hadirin, karena Allah Al-Qahar Pak. Bukan karena ceramah saya yang bagus hadirin, tapi karena Allah yang menundukkan hati. Berapa orang sebagus apapun ceramah, hatinya tidak ditundukkan oleh Allah Pak. Tidak mau menerima hadirin. Sebagus sehebat apapun penjelasannya, hatinya tidak terbuka, tidak ditundukkan oleh Allah. Tidak. Karena Allah yang menjadikan hamba itu tunduk, sholih, bertakwa. Mudah sekali bagi Allah. Nah makanya ini di dalam hadis riwayat Abu Darda, Rasulullah pernah menyampaikan, kana min du'ai Daud, di antara doa Nabi Daud alaihissalam. Hadirin, kalau kita sadar Allah Al-Qahar, Allah yang menundukkan hati kita, Allah yang melembutkan hati kita, hadirin, Allah yang mengalahkan hati kita, Dialah Allah yang menjadikan kita bisa bersujud, ruku. Maka andaikan kita ingin menjadi hamba-hamba yang solih, mintalah kepada Allah Al-Qahar, karena Dialah Allah yang menundukkan hati kita. Hadirin, nih kita punya anggapan mungkin hadirin, kita bisa datang ke masjid karena kaki kita yang berjalan. Kita bisa mendengarkan kajian ini karena telinga kita yang kita buka. Padahal kita tidak tahu di balik itu semua ada andil Allah yang menundukkan hati kita, menundukkan kaki kita Pak. Hari ini mungkin saya punya anggapan saya bisa berceramah karena lisan saya Pak. Saya bisa berbicara. Padahal saya mungkin tidak sadar, saya bisa berbicara pun karena Allah menundukkan lisan ini bisa bicara dan menjelaskan tentang ini ya deh. Bapak Ibu. Makanya itulah alasannya kalau kata Imam Asy'arawi, kenapa hadirin di hari kiamat, kan di surat An-Nur ayat ke-24 itu, bahwa kenapa nanti lisan, tangan, kaki itu jadi saksi Pak. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti ketika tangan, hadirin, kaki, bahkan seluruh anggota tubuh itu akan menjadi saksi. Kalau dalam ayat lain bahkan kulit sendiri pun Pak. Kulit di hadapan Allah jadi saksi. Yang hari ini mungkin kita lihat diam, tapi nanti di hadapan Allah berbicara. Karena kata Imam Syarawi, kenapa tangan kaki itu menjadi saksi? Karena hadir, kata Imam Syarawi, ketika di dunia kita menganggap lisan ini kita gerakan sesuai dengan kehendak kita, seolah-olah milik kita Pak. Kita menggerakkan tangan ini, berjabat tangan, memukul, mengambil, melempar. Kita menganggap tangan ini digerakkan oleh kita menganggap ini milik kita. Kaki ini kita berjalan, menendang hadirin, kita berlari, kita menganggap karena kita yang menggerakkan, kemudian kita menganggap kaki ini milik kita. Maka ketika di hari kiamat, kata Imam Asy'arawi, Allah jadikan tangan itu bisa berbicara supaya manusia tersadar bahwa tangan itu sudah milik Allah. Hadir, sudah bukan lagi milik kita. Mulut ini hadir nanti berbicara sesuai dengan kehendak Allah, supaya kita tersadar, kata Imam Syarawi, bahwa mulut ini, lisan ini bukan milik kita tapi milik Allah. Sehingga semuanya kemudian digerakkan sesuai dengan kehendak Allah, bukan lagi dengan kehendak kita. Karena jasad ini adalah pemberian titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu semua, orang yang tersadar bahwa hadirin Dialah Allah Al-Malik, dulu pernah kita bahas ya hadirin, tangan ini, kaki ini, lisan ini, sadar ini adalah milik Allah, dia akan tersadar. Takut sekali dia gunakan anggota tubuh ini titipan amanah jika tidak digunakan dengan semestinya. Nah, lihat doanya Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi Daud itu berdoa seperti ini, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sungguh aku meminta kepada dirimu hubbaka, cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu. Nabi Daud hadirin sadar sekali
Hadirnya Allah cinta kepada kita, bahkan kita pun bisa cinta kepada Allah, itu pun karena pemberian dari Allah, Pak. Bapak Ibu semua hari ini bisa bersujud, bisa khusyuk, hadir, bisa beribadah. Orang kalau tersadar itu pun pemberian dari Allah. Hadir. Bukan karena kebaikan dan kesalahan kita, karena dia ada Allah Al-Qahar yang memberi itu, memaksa untuk memberi itu, menundukkan kita semua. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan amal yang akan mengantarkan diriku kepada cintamu ya Allah. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli ya Allah. Jadikanlah aku mencintaimu ya Allah lebih aku cintai daripada cinta kepada diriku sendiri dan kepada keluargaku. Wa minal ma'il barid, bahkan lebih aku cintai daripada kepada air dingin. Nah, ini Nabi Daud alaihissalam hadirin mengajarkan kepada kita bahwa Allah lah yang menaklukkan, menundukkan jiwa-jiwa hambanya untuk tekun beribadah kepada Allah. Karena dialah Allah Al-Qahar. Orang yang dia tersadar Allah yang menundukkan kita, tidak akan pernah angkuh, sombong terhadap segala kebaikan apapun ibadah. Dia lama bertahun-tahun sholat berjamaah, tidak pernah bolong, gak akan pernah angkuh sombong hadirin dengan ibadahnya, karena tahu yang menundukkan bisa sholat berjamaah itu adalah Allah. Dia lama bisa mengaji, hadir ke majlis taklim, dia lama sholat tahajud, sholat malam. Orang yang beriman kepada Al-Qahar tahu sekali, karena ada Allah yang menundukkan. Allah takdirkan tidak bangun, tidak akan bangun malam itu. Allah takdirkan bangun, mudah sekali Allah menundukkan hambanya disuruh bangun. Hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, nah ini diantara doa bagus sekali andaikan kita amalkan. Diantara tadi hadirin, cara mengamalkan Al-Qahar itu ketika kita sadar dialah Allah yang maha memaksa kita, maka mintalah kepada Allah, ya Qahar, ya Allah, Engkaulah yang maha menundukkan, mengalahkan. Hadirkan ke dalam hati hamba ketakwaan. Nah, dia sadar beriman kepada ya Allah, hadirkan ke dalam hati hamba, jauh tundukkan hati hamba agar hamba tidak dekat dengan maksiat, tidak jatuh kepada dosa dan khilaf. Ya Allah, tundukkan ya Qahar, Engkaulah yang maha memaksa. Nah, tundukkan hati hamba. Nah, ini doa diantara yang bagus dari Nabi Daud. Ini sebagai penutup, hadirin Bapak Ibu semua, ini kita baca doa ini. Bagus sekali kalau misalnya kita rutinkan doa ini hadirin Fatimah. Saya terlebih dahulu, Bapak Ibu semua nanti silahkan hadirin mengikuti bacaan saya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'i al-baridi. Nih, ya Allah, nih, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan amal yang dapat menyampaikanku untuk mencintaimu. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu melebihi cintaku terhadap diriku sendiri, keluarga, dan air yang dingin. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, itulah diantara makna Al-Qahar. Hadirin, ini 4 makna diantara makna Al-Qahar. Dialah Allah yang memaksa segala kehidupan ini, Pak. Allah yang mengatur, dipaksa oleh Allah. Gak bisa kita menolak hujan kapan turun Allah yang. Meskipun hari ini ada hujan buatan, gak bisa seenaknya orang bisa buat hujan buatan itu, gak bisa seenaknya, karena Allah yang menentukan.
Dialah Allah yang menaklukkan alam semesta. Dialah Allah yang menghinakan segala kekuasaannya. Dan dialah Allah yang memaksa hambanya untuk cinta kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin pada pagi hari ini. Ini makna Al-Qahhar yang bisa kita pelajari. InsyaAllah nanti di pertemuan yang akan datang, nah kita akan belajar Al-Wahhab. Hadirin, ini Allah yang maha pemberi karunia. Nah, hadirin, hanya itu mungkin pada subuh kali ini. Semoga bermanfaat, jadi keberkahan untuk amal soleh kita, InsyaAllah. Silakan Ustaz Farhan, mungkin ada jika ada yang ingin di